Sudah kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Definisi santet itu adalah sihir. Kalau sudah bicara sihir, Banyuwangi pun ya, yang dimaksud dengan sihir itu ya pasti negatif. Ya, mencelakai orang minimal, kalau tidak membunuh, mencelakai, membuat orang celaka. Ini artinya bahwa ketika kita bicara masalah hal-hal yang berhubungan dengan itu, makanya penting kita luruskan masalah, terutama tadi topiknya adalah santet dulu, gitu. Santet dulu. Saya lebih sepakat bagaimana kita bersama-sama meluruskan dulu istilah santet ini. Kalau kadang-kadang saya itu melihat di YouTube itu ngenes, dukun santet Banyuwangi dibantai oleh Ustadz bla bla bla. Nah, di sini konotasinya adalah hitam. Makanya kita berkewajiban untuk meluruskan ini dari teman-teman kita semua. Mengapa? Kita penting bahwa Banyuwangi ini yang semula sudah digoyang sedemikian rupa, isu santet 98, kita harus meluruskan itu. Kami pernah mencoba melalui sebuah film, namun gagal. Mengapa? Karena si pemeran tidak mampu menjelaskan sesuai naskah yang kami buat. Jadi kami usulkan pada teman-teman dari Forduno, mungkin lebih tepat, saya tahu bahwa niatnya baik sekali, baik, seperti mengenalkan destinasi wisata mistis. Kebetulan kami sudah 2018 berpetualang, bukan mengenalkan, gitu. Saya rasa itu Pak Bram. Jadi yang terpenting konteksnya bahwa Sarannya parah nih. Ya, caranya kita mengembalikan bagaimana secara bersama-sama kita merubah image Banyuwangi, pengertian dan istilah daripada santet ini bahwa lebih mengajarkan kepada cinta dan kasih sayang, bukan kepada hal-hal yang berhubungan dengan ilmu hitam. Saya rasa betul tadi masalah Forduno ini, karena nama-nama ini sangat riskan. Kami aja ketika menentukan sebuah tema ataupun judul film ini betul-betul hati-hati. Kebetulan yang menyangkut sebuah nama ini penting banget. Ojo sampai ngeloro hati. Untuk khusus sahabat dari Sulawesi, seperti Pak Bram tadi sebenarnya bahasa ironi. Tapi dulu di Banyuwangi ini ada sebuah istilah, ketika laki-lakinya mencintai perempuan, perempuannya itu susah untuk bisa tertarik kepada kita, wong tuweke, orang tuanya itu ngomong, alah lek santetan diain mari we. Artinya apa? Ini betapa positifnya ini. Jadi sarannya bagaimana kita bersama-sama mengembalikan nama baik Banyuwangi. Tapi kita tidak bisa pungkiri perkembangan terakhir ini Banyuwangi sedemikian dikenal secara nasional dan internasional. Dan kita tidak bisa pungkiri pula bahwa kita itu tidak hanya hidup di Banyuwangi saja, tapi kita hidup secara nasional dan juga secara internasional. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan satu kata ini, menurut kita begini, tapi secara nasional maknanya berbeda. Dan kita tidak bisa mempertahankan diri, tokoh-tokoh hadir ini begini maksudnya. Tapi secara umum perubahan makna itu di luar kendali kita. Dulu kita ngomong mati itu lumrah, tapi kalau Pak Yai mati itu tidak pantas, wafat, meninggal. Demikian juga dengan kata dukun, itu dulu lumrah, tapi sekarang kalau ada seorang pejabat, walaupun pergi ke dukun, tapi kemudian ketahuan dia pergi ke dukun, image-nya negatif. Itu kita tidak bisa pungkiri, ya kan? Demikian juga kata santet, menurut kita baik, tetapi secara umum nasional, bahkan mungkin internasional, di buku-buku ilmiah, santet itu adalah konotasinya adalah peristiwa 98. Jadi konotasinya adalah negatif. Nah ini yang kita harus sadar, mengendalikan diri. Kita tidak hidup sendirian di Banyuwangi, tapi kita hidup bergaul secara nasional dan internasional. Maka itu kami menyayangi kita semuanya. Saya membaca wawancaranya Gus Fatah dan Gus Faru dengan Dana misalkan, gitu kan. Saya membaca di media-media online, saya membacanya dan saya senang sekali. Tapi memang itu ada sesuatu yang mengganjal ketika kita menempatkan diri sebagai orang Indonesia dan sebagai orang secara global. Maka menurut saya ini
walaupun kita merasa dukun santet itu adalah sebujangan yang Banyuwangi, tetapi kita ini tidak bisa menghindari kan image dari lain daerah, ya, image dari luar daerah kita tidak bisa menghindari. Dan sementara kita itu berkepentingan menjaga image prestasi yang sudah diraih pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini 10 tahun ini berdarah-darah, pikiran memeras keringat Pak Bram dan teman-teman dan semua SKP di Kabupaten Banyuwangi untuk memajukan Banyuwangi ini dan membangun image positif. Sekali image positif secara keseluruhan tadi itu secara nasional maupun secara internasional. Maka saya dengan kerendahan hati Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Gus Tata dan Gus Fahru, mohon barangkali diterima. Ini juga hasil diskusi kami dengan Dewan Pertimbangan dengan beberapa teman. Terus terang kami hari Sabtu kemarin itu mengadakan rapat, tapi mohon maaf pada waktu itu waktunya singkat dan kami hanya bisa dialog orang per orang. Tapi semuanya teman-teman yang saya temui sependapat dengan seperti yang saya sampaikan. Kita menghargai niatan baik Gus Tata dan Gus Fahru dan teman-teman semuanya ini, tapi kami iman-iman ke Banyuwangi ketika menggunakan kata dukun dan barangkali bisa menggunakan kata yang lain. Saya ini cari persatuan. Tadi Pak Yamin mengatakan tauhid esa, ini kan. Gus Fahru juga mengatakan begitu, kita kepingin meluruskan masyarakat agar tidak syirik dan seterusnya. Saya kira kata satu atau esa itu bagus untuk nama perkumpulan kita ini, ya. Tinggal nambahin misalkan karsa itu kan kekuatan, kehendak, barangkali persatuan karsa esa atau esa karsa barangkali itu. Demikian saya kira, ya. Kami ini menyampaikan hal ini dengan sepenuh hati, dengan karep yang luar biasa, karena kami mencintai kita semuanya dan terutama Banyuwangi ke depan. Mudah-mudahan kita semuanya satu hati, tidak kekeh pada pendapat kita masing-masing. Dari sudut pandang kita perlu juga membuka sudut pandang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi santet itu adalah sihir. Kalau sudah bicara sihir, Banyuwangi pun, ya, yang dimaksud dengan sihir itu ya pasti negatif. Ya, mencelakai orang minimal, kalau tidak membunuh, mencelakai, membuat orang celaka. Nah, itu kalau pengertian santet. Nah, bagaimana kita apakah kita bisa misalnya mengubah pengertian santet sesuai dengan pengertian Banyuwangi? Berat, Pak. Karena kita sendiri melawan orang seluruh Indonesia untuk mengubah definisi itu, kan berat sekali. Jadi ya sudah menjadi kesepakatan nasional, santet itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sihir. Jadi sihir. Nah, itu makanya kalau bisa ya jangan dipakai itu gitu. Meskipun versi Pak Hasnan Singodimayan misalnya, ya santet itu white magic gitu ya, untuk pengasihan, untuk penglaris, pokoknya untuk yang begitu-begitu. Tapi kalau penglaris pun kita kan mematikan rezeki orang, Pak. Kan dosa itu. Karena begini, saya juga membaca, kalau kita membuat penglaris, berarti harus ada yang dikorbankan. Siapa? Ya mungkin pedagang di sekitar kita, rezekinya ditarik ke sini, dan itu ada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk itu. Saya belajar itu juga di buku, ya. Jadi itu nggak baik. Saya kira kan tujuan perdunu ini saya kira sangat luar biasa, seperti yang sampaikan tadi, meningkatkan atau memajukan destinasi wisata religi. Ini sangat luar biasa, perlu didukung begitu. Tapi caranya tadi yang perlu diperbaiki. Nah, terkait yang kedua, perdunu, ini saya harus hati-hati, karena kalau saya menyampaikan pergunu, saya diprotes besar-besaran nanti. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Jadi harus hati-hati, antara G dan D ini harus jelas. Perdunu, nah gitu.
Nah, dukun Pak, ini kembali ke tadi bahwa kita harus cari cara yang baik. Kalau kita pakai istilah dukun Pak, berarti kita kembali ke 10 tahun yang lalu. Padahal kita pengen maju terus kan gitu. Makanya istilah ini kalau bisa tidak perlu dipakai lagi gitu. Masa saya lihat Mas Fatoni yang kades gitu ya, terus Gus Fatah yang pakai istilah yang sudah nggak beken lah ya. Bahkan sudah banyak ditinggal. Bahkan banyak negatifnya seperti yang disampaikan dari Pak dari Sulawesi tadi. Saya juga ngalami, saya lama di Malang dulu hampir 10 tahun ya begitu Pak, dijauhi orang. Dari mana? Dari Banyuwangi ya dijauhi, takut semua Pak. Itu kalau hanya dijauhi. Kalau misalnya ada satu orang ya di sekitar kita yang sakit, dihabisi Pak kita. Dihabisi seperti kasus orang Madura ketika di Kalimantan itu kan seperti itu. Nah, ini tingkat kerawanannya sangat luar biasa. Tidak hanya di luar kota, saya kira di Banyuwangi begitu. Nanti anggota Perduna itu punya kartu anggota, ya tinggal di mana, kemudian ada tetangganya sakit gak sembuh-sembuh, terus tetangganya nyebut dalam mimpinya selalu ketemu Mas Fatoni misalnya. Wah, itu bahaya itu. Iya, kalau hukum adatnya masih jalan. Kalau dulu orang Banyuwangi kan disumpah pocong. Tapi kalau sudah anarkis ya, dengan pengadilan liar begitu ya susah kan. Makanya saya juga terheran-heran itu ketika Perdunu mau membuat itu dan anggotanya didata begitu, itu kan sama dengan menyetorkan nasib ke orang lain, menyetorkan nyawa ke orang lain. Dan itu kalau ada yang memfitnah saja itu bisa bahaya. Iya kan? Apalagi kejadian 98 modusnya seperti itulah. Saya membaca filenya seperti itu, selalu ada orang yang mengaku-ngaku begitu supaya si A ini masuk daftar itu. Nah, kalau sudah masuk disetorkan ke tim eksekutor. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Nah, saya usul Gus, karena ini anggotanya, pengurusnya ini latar belakangnya adalah Gus dan Kiai. Gimana kalau misalnya jangan Perdunu, ya, yang berbau-bau santri lah istilahnya gitu. Misalnya kita pakai tabib. Tabib itu dari bahasa Arab, tobibun ya kan, artinya dokter, orang yang bisa menyembuhkan. Kan lebih keren itu, tabib. Tapi selama ini dipakai orang India, ada tabib mata macam-macam itu. Sekaligus meluruskan itu maksud saya. Jadi pakai istilah tabib gitu kan. Nanti hasilnya bagaimana, kan kami yang hadir di sini juga tidak bisa mengambil keputusan kan, ngoten Gus nggih. Insya Allah segera kita kabari lah. Tetapi intinya semua masukan yang sudah kami dengar ini sudah kami cermati sekali. Karena saya yakin kalau niatnya sama pasti ketemu di ujungnya. Kalau memang ini real, ini nggak berbeda, saya yakin nggak akan ketemu. Selama niatnya baik, saya yakin pasti ada solusi yang terbaik. Karena ini juga apapun ini kesanah dari kami. Dan niatan kami menjaga citra dan marwah